ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Nah, ini ada pertanyaan, kenapa masih ada sebagian ustadz atau tokoh masyarakat yang menghimbau untuk sholat berjamaah di masjid. Padahal pemerintah telah menghimbau untuk sholat di rumah, beribadah di rumah. Ini memang dari hal-hal yang terjadi ya, dan kita lihat. Dan kejadian-kejadian yang seperti ini itu datang dari beberapa bentuk manusia. Manusia itu bertingkat-tingkat di dalam pemahamannya, di dalam pengetahuannya, dan di dalam bagaimana dia memahami kejadian-kejadian yang seperti ini. Karena itu di antara manusia ada yang tidak punya ilmu tentang hal tersebut. Ada bentuk dari kejahilan. Dia tidak tahu hukum. Iya. Dia selama ini memahami sholat berjamaah hukumnya wajib. Sholat Jumat tidak boleh ditinggalkan. Dia kurang pengetahuan, kurang ilmu bahwa sholat berjamaah itu gugur bagi orang yang ada udzur. Sebagaimana sholat Jumat juga itu bisa tidak dihadiri apabila ada udzur. Dan itu menurut kesepakatan ulama. Tidak ada silang pendapat di dalam hal tersebut. Iya. Karena itulah dari kondisi sebagian manusia yang tidak mengambil keringanan yang Allah berikan di dalam hal ini, apalagi hal tersebut adalah suatu maslahat yang darurat yang harus dijaga karena terkait dengan keselamatan jiwa, jangan sampai tersebar dari penyakit yang bisa mencelakakan. Nah, ini harusnya diperhatikan, dijaga. Jadi orang-orang yang punya semangat tapi tidak punya ilmu, nah ini kadang perlu diberikan penjelasan dan ilmu agar supaya dia memahami hal yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, ada orang yang jahil bentuknya lain. Ya. Dia jahil di masalah tertentu saja. Jahil dalam memposisikan diri. Ya, kalau misalnya ada yang menyeru ya kepada para DKM agar supaya tetap sholat, bertakwalah kalian kepada Allah begini dan begitu. Ya. Ini sekarang dari bentuk kejahilan, kadang seorang itu tidak bisa memposisikan dirinya. Dia ini sebagai apa? Karena seorang alim, ini kita berbicara kepada orang yang berilmu. Seorang alim, dia memberi fatwa kadang untuk kondisi tertentu. Untuk orang tertentu. Misalnya dia memberi jawaban untuk orang di dalam masalah cara dia bersuci, cara dia sholat, cara dia mengeluarkan zakat, bagaimana kalau dia sakit. Itu nggak ada masalah. Dia kasih fatwa orang kepada kondisi tertentu, dia punya hak di situ. Iya. Tapi ada masalah yang lain, hal yang terkait dengan kebanyakan manusia, dengan orang-orang secara umum. Nah, ini tidak semua punya wewenang berbicara di situ. Makanya kalau dia punya ilmu pun, tapi dia berbicara bukan pada tempatnya, itu dihitung kejahilan dalam istilah syariat. Karena itu tidak semua orang boleh berfatwa di dalam perkara-perkara yang terkait dengan manusia secara umum. Kemudian yang ketiga, ada masalah-masalah yaitu merupakan wewenang pemerintah. Wewenang pemerintah. Nah, maka pada ranah yang merupakan wewenang pemerintah, tidak boleh seorang itu ikut-ikut di dalamnya. Malah itu dari kewajiban syar'i dia kembalikan kepada pemerintah. Iya. Ya kalau pemerintah misalnya sudah menghimbau agar supaya sholat di rumah-rumah, kemudian ada yang menghimbau DKM-DKM untuk sholat, tetap sholat di masjid, ini namanya
menentang, keluar dari wewenang yang harusnya dijaga terhadap pemerintah. Itu iftiyat disebut di dalam pembahasan ilmu agamanya. Iftiyat ala ulatil amr. Itu hanya muncul dari orang-orang yang jahil akan pemahaman agama, atau dia punya pemahaman menyimpang karena sering menyelisihi pemerintah pada hal-hal yang merupakan wewenangnya. Maka ini seorang harus paham dia berada di posisi apa. Jangan dia berbicara kecuali dengan ilmu. Ya, kemudian yang terakhir, di antara manusia di kondisi yang seperti ini ada yang memang punya pemikiran-pemikiran menyimpang, pemahaman-pemahaman ekstrim. Iya. Nah, itu di beberapa negara ya, misalnya di Kuwait. Itu di Kuwait waktu itu belum ada kasus yang meninggal karena corona, tapi pemerintah sudah melakukan lockdown, kemudian ditutup masjid-masjid oleh pemerintah. Nah, itu ada orang yang bernama Abdurrahman Abdul Khaliq memberi fatwa bahwa itu tidak boleh, masjid itu harus tetap dibuka dan seterusnya. Ya karena orang ini memang dari dasarnya dari dahulu senangnya menyelisih pemerintah. Ya. Sama juga di Saudi Arabia, di Indonesia, saya bisa sebutkan nama-nama orang-orang yang seperti itu. Ini memang asalnya pemikiran yang keliru di dalam hal tersebut. Kemudian yang perlu saya ingatkan juga bahwa di dalam masalah-masalah yang terkait dengan banyak manusia, itu tidak halal seseorang itu berbicara di dalamnya, kecuali kalau dia memahami ilmu tentang maqasidus syariah, maksud, ruh, dan rahasia pensyariatan. Iya. Agar supaya dia berbicara dengan keadilan. Berbicara dengan keadilan pada hal yang mencocoki manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala a'lam.